Hai Drakor, selamat datang di channel Alur Drakor, channel yang ngebahas alur drama Korea tiap episodenya, dan channel yang cocok untuk kalian-kalian yang mager untuk nonton dramanya. Kali ini kita akan ngebahas Drakor Tale of the Night Tale episode 14. Tanpa basa-basi, yuk langsung masuk aja. Si nenek mengubah tanggal kematian Jia menjadi hari ini. Jia yang tersadar sebagai dirinya sendiri, Jia meminta maaf lalu mengajak Yeon bergegas dan mengatakan Jia akan mendampingi Yeon. Sementara itu si Imugi berjalan di antara banyak orang dan setiap orang yang berpapasan dengannya akan mati. Yuri yang melihat itu kaget dan bertanya, kenapa Imugi begitu? Apakah itu menyenangkan? Imugi hanya ingin Yeon yang mati dan juga nggak menginginkan hal itu. Jia dan Yeon kembali berkumpul bersama yang lainnya di ruang utama. Rang kesal karena Yeon membohonginya soal belati itu. Yeon menceritakan kalau dia sudah menemukan kuncinya, cara Imugi berpindah tubuh, tapi Yeon ingin mengubur Imugi untuk selamanya. Si nenek menghentikan si kakek yang hendak pergi, mengancam akan mengambil semuanya, hidup abadi dan kekuatan yang diberikan si nenek. Si kakek bilang dia nggak peduli, hidup abadi bersama nenek adalah hukuman untuknya. Yang dia inginkan hanya istri dan anaknya. Jia ditelepon Jaehwan mengabarkan bos mereka yang baru kembali dari kantor polisi, lalu menceritakan kejadian di kantor polisi kalau bos mereka habis melakukan CPR pada salah satu petugas di sana yang kena serangan jantung, dan petugas itu berbintik-bintik serta mengeluarkan telur dari mulutnya. Jia menyuruh teman-temannya agar menghindari si bos dulu, tapi mereka udah berkontak dengan si bos. Rang melihat berita ada korban yang dipenuhi bintik-bintik mati secara misterius di kota, dan jumlah korban meningkat drastis. Lalu Yeon bergegas pergi. Yeon mendapat kabar dari kakek tentang kematian Jia. Sebelum pergi, Jia menyadari ada bahaya dengan orang tuanya. Shinju bilang dia yang akan mengeceknya. Karena kesal terhadap Jia, Rang gak mau antarin Jia. Jia pergi sendiri akhirnya. Saat melewati penyeberangan, ada truk yang blong remnya dan hampir menabrak Jia. Rang yang ngelihat kejadian itu gak peduli, tapi ternyata Jia ditolong oleh si kakek. Rang menyadari sepertinya akan ada kejadian besar karena si kakek pun ikut terlibat. Si kakek menceritakan kalau Jia akan terus mati seperti tadi karena si nenek mempercepat tanggal kematian Jia. Jia menangis menyesali, harusnya dia gak dilahirkan. Kakek menghibur Jia kalau makhluk abadi seperti mereka bertahan karena kenangan yang indah. Jadi berusahalah, Jia dan Yeon harus berusaha. Yeon mendatangi neneknya dengan amarah karena mengubah kematian Jia. Si nenek juga lagi sedang bad mood, mengatakan untuk membunuh Terry harus membunuh Jia. Tapi Yeon nggak mau, gak akan membiarkan siapapun membawa Jia termasuk nenek. Karena si nenek bilang ini takdirmu, Yeon pun mengeluarkan pedangnya, tapi bukan menyerang nenek, melainkan menyuruh nenek membunuhnya kalau tidak menangkap Imugi dalam 3 hari. Nenek tak bersikeras, dalam 3 hari entah akan berapa banyak orang yang akan mati karena Terry udah di luar kendali. Yeon berlutut dan memohon agar enggak membunuh Jia, tapi si nenek keras kepala ini tetap enggak mau, sekalipun harus kehilangan Yeon. Yeon bilang nenek akan menyesalinya. Yeon sepanjang malam sampai pagi di luar gedung imigrasi dan sedih karena dikelilingi jalan yang buntu. Saat hendak pergi, si nenek keluar dan bercerita bagaimana kalau pada akhirnya hanya salah satu mereka yang hidup. Di rumah Jia, orang tua Jia menikmati hari sambil bertanya-tanya di mana mereka selama ini. Semua berubah, Jia bertumbuh dan pohon itu juga tumbuh dengan besar. Rang di rumahnya berpikir soal Yeon saat Yeon meminta Rang menjadi senjata terakhirnya jika Yeon gagal nantinya, dan Rang menolaknya. Rang menikmati sarapan dengan bocil yang tinggal di rumahnya ini. Jia datang ke restoran dan makan di sana. Awalnya si pemilik merasa curiga. Saat makan, si bos mulai kesakitan dan sakit di perut, seperti mau memuntahkan sesuatu. Pemilik langsung menyadarinya dan menolong bos Jia. Lalu keluarlah telur dari mulut bos Jia. Di kantor pun rekan-rekan Jia menemukan orang-orang di kantor udah mati dengan bintik-bintik di tubuh. Banyak sekali orang bergeletakan. Bahkan di kota pun banyak orang mati tergeletak. Jia dan kakek melihat berita orang-orang mati itu di televisi. Lalu Jia ke kamar mandi dan menyuruh Imugi di dalam dirinya untuk keluar. Kalau nggak mau, Jia akan bunuh diri dengan menusuk lehernya.
Pada hitungan ketiga, muncullah si Imugi dengan sisik di wajah dan di leher Chia. Lalu di dalam satu tubuh, Chia berkomunikasi dengan Imugi. Imugi bilang, "Ucapkan selamat tinggal selagi aku belum mengambil alih tubuhmu." Tapi Chia mengancam. Itu berarti saat ini Imugi belum stabil dan menyuruh si Imugi tidur lagi. Si Imugi nggak mau diperlakukan semena-mena. Chia mengingatkan kalau Nenek Yon udah mengubah tanggal kematiannya. Apa Imugi nggak berpikir kalau Yon nggak mengetahui itu? Itu berarti Yon berencana membawa Chia dan si Imugi ini ke akhirat segera. Tiba-tiba kakek mengetuk dan menanyakan apakah Chia baik-baik aja. Saat itu Imugi langsung pergi. Imugi Tery menyuruh Yuri mendatangi Shinju. Yuri menelepon Shinju dan mengajak bertemu. Shinju sedikit ragu karena dia sedang mengamati orang tua Chia. Yuri janji ketemu Shinju di taman. Shinju mengkhawatirkan keadaan Yuri dan mengajak Yuri pergi. Lalu Yuri bilang dia harus menahan Shinju. Kita berdua nggak bisa pergi. Ternyata Imugi mengancam Yuri kalau dia melihat Shinju hari ini maka Shinju akan mati. Shinju menyadari kalau Imugi mendatangi orang tua Chia. Imugi menelepon Chia. Ayah Chia yang menyahut. Ayah Chia mengangkat mengatakan ada teman Chia di sini. Pria berkulit putih. Anyelir. Dia pikir itu Yon, ternyata itu si Tery. Tery menghipnotis orang tua Chia agar mati. Chia yang mendengar itu kaget dan hendak pergi, tapi ditahan oleh si kakek. Saat hampir gantung diri, Yon datang dan memutuskan tali tergantung itu, lalu membawa orang tua Chia yang tertidur ke kamar, kemudian bernegosiasi dengan si Tery. Tery bilang neneknya mengubah kematian Chia karena Tery menyebarkan wabah itu. Chia masih hidup saat ini karena dilindungi oleh si kakek, tapi itu gak akan bertahan lama. Yon tahu kalau si Tery hadir karena kekurangan cinta saat masih jadi manusia, maupun sekarang. Yon menawarkan, kayak mana kalau ada hal lain selain Chia yang bisa memuaskanmu. Posisi yang gak bisa dicapai oleh roh gunung sekalipun, yang tertinggi dari semua roh, penjaga sungai Samdo. Ternyata Yon menawarkan neneknya. Yon mengajak Imugi menyerang neneknya dengan syarat singkirkan bagian lain dari Imugi dalam tubuh Chia. Imugi menolak, tapi Yon bilang kalau kita berdua di jalan buntu, kau kehilangan dirimu, aku kehilangan Chia. Pada akhirnya kita akan bertarung di dunia bawah. Imugi bilang itu yang diinginkannya. Yon pergi sambil mengatakan, kabari dirinya kalau Tery berubah pikiran. Shinju sangat syok mengetahui Yuri tahu Imugi datang untuk membunuh orang tua Chia dan bahkan gak peduli dengan manusia yang dianggapnya gak berguna. Shinju marah karena dia dijadikan umpan dengan memanfaatkan perasaannya pada Yuri. Lalu Shinju pergi. Yon kembali ke rumah dan disambut Chia dengan pelukan dan perasaan senang karena orang tuanya selamat. Yon mengatakan dia berencana bekerja sama dengan Imugi. Itu hanya perangkap untuk Imugi. Kakek menyadari sesuatu yang disembunyikan Yon. Yon menyembunyikan hal itu dari Chia. Ternyata Yon sewaktu bertemu nenek mengatakan kalau nggak ada jalan dia akan memakan sisi Imugi itu agar Imugi pindah ke tubuhnya. Lalu dia akan melompat ke sungai Samdo agar nggak ada yang lahir kembali. Meski itu artinya Yon akan mati untuk selamanya tanpa bisa bertemu Chia lagi. Pemilik restoran merawat bos Chia dengan telaten. Bos Chia memegang tangan si pemilik. Tiba-tiba si kakek datang dan merasa malu karena sudah mengganggu, tapi kaget saat ngelihat bos Chia. Kakek bilang kalau bos Chia adalah reinkarnasi suami si pemilik restoran. Si pembeli menangis, bagaimana mungkin dia gak mengenali suaminya? Si kakek bilang, kenapa semua yang berhubungan dengan Yon dan Chia berkumpul bersama? Dia takut akan ada kejadian besar. Rang datang ke kantor polisi menemui si Presdir dengan menyamar, tapi diketahui oleh si Presdir. Rang menginginkan si Presdir yang membereskan Imugi, karena si Imugi harus mati supaya Presdir bisa sembuh dari penyakit itu. Tentu saja CCTV yang menangkap Rang melepaskan si Presdir ialah dengan wujud polisi. Yon dan Chia makan bersama di restoran. Chia menyuruh Yon datang saat salju pertama turun, menghabiskan waktu bersama saat Natal, dan datang ke rumah mengunjungi orang tua Chia saat tahun baru, lalu membisikkan sesuatu. Yon berjanji akan melakukan itu.
Hari itu adalah hari ulang tahun teman Jia. Jaewon merayakannya dengan membeli cake. Teman ini mengucapkan kata-kata seperti kata-kata perpisahan. Jaewon khawatir melihat bintik-bintik di leher temannya itu. Jia cerita kalau tadi Mugi bilang dirinya hanya punya waktu 2 hari. Setelah itu Jia hanya jadi cangkang kosong. Yeon menenangkan Jia mengatakan itu nggak akan terjadi. Tenang aja, Jaewon melepon Jia menceritakan keadaan teman mereka itu yang udah berbintik-bintik. Jia mendatangi mereka dan menangis sambil memeluknya. Si Prestir membawa pisau dan dia terang ke suatu tempat. Rang ingin Imugi mati, meski itu bertentangan dengan cara Yeon. Jia membawa temannya menginap di rumah Yeon Jae-hwan yang menjaganya. Jia sangat sedih karena semua kejadian ini. Sementara itu, Terry memikirkan tawaran Yeon sambil tersenyum, dan Yeon terus menunggu telepon dari Imugi tanpa tidur. Teman Jia yang sakit ini tiba-tiba kesakitan di perutnya. Yeon terus menunggu sampai pagi karena enggak ditelepon. Yeon hendak pergi, tapi sebelum pergi tiba-tiba ada telepon dari Terry. Yeon bertemu Terry dan mereka sepakat menyerang nenek Yeon bersama. Terry tersenyum berpikir Yeon akan terjebak dalam perangkapnya sendiri. Yeon berpikir akhirnya mereka dipanggil sama sampai salah satu dari mereka mati. Rang mengatakan itu misi bunuh diri pada Shinju. Shinju tentu saja kaget terhadap rencana Yeon itu. Ternyata si Presdir datang menemui Jia dengan pistol dan terjadilah tembakan. Cerita berpindah pada Jia yang pulang kerja, kehujanan di jalan, dan datang Yeon dengan payung merahnya. Lalu mereka berdua menikmati waktu bersama, menikmati momen bersama, makan bersama, dan tertawa bersama. 사람이 되는 건 어떤 기분일까? 지금 이렇게 같이 있잖아. 네가